Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Melana Widianingsih, dosen perbankan syariah dalam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Raden Mas Said Surakarta. Di sini akan menjabarkan terkait temanya mata kuliahnya Industri Keuangan Non-Bank Syariah. Oke, kita mulai dengan tema kita, konsep keuangan dalam Islam. Jadi kalau IKNB ya, kita singkat Industri Keuangan Non-Bank Syariah ini, biasanya kita singkat IKNB Syariah. Dalam OJK juga linknya sudah dijelaskan kalau industri ini mempunyai potensi untuk terus bertumbuh dan berkembang dan mempunyai manfaat yang besar dalam perekonomian kita di Indonesia. Karena selain industri perbankan yang memiliki semacam hak ya, bisa dibilang hak, memiliki wewenang atau legalitas untuk menyalurkan dan kemudian juga menerima dana, ada juga pihak-pihak yang boleh, tapi ini hanya pihak ini ya, boleh menyalurkan dana ke masyarakat, dana pihak ketiga, ke pihak ketiganya, bukan menerima dananya sih. Kalau menerima dana, bedanya antara lembaga non-bank dan bank adalah kalau bank itu boleh menyalurkan dan menerima dana dari masyarakat, tapi kalau lembaga non-bank hanya boleh memberikan kredit atau menyalurkan dana kepada masyarakat, tapi tidak boleh menerima dana dari masyarakat. Jadi tidak ada fungsi fundingnya, hanya fungsi lendingnya. Nah, lembaga ini terus berkembang di masyarakat Indonesia. Selain dulu masih menggunakan prinsip konvensional, sekarang di Indonesia juga mulai mengenal industri keuangan non-bank syariah. Jadi industri keuangan non-bank syariah ini juga berkembang seiring berkembangnya di lembaga keuangan syariah di Indonesia ini. Banyak ya industri non-bank syariah itu, contohnya ada koperasi, ada asuransi, ada lembaga finance yang juga menerapkan prinsip syariah. Semua sudah beralih ke syariah. Dalam kegiatannya berkaitan dengan yaitu tadi ya, penyaluran dana ke masyarakat. Jadi hanya kecuali mungkin koperasi. Kalau koperasi ada biaya apa? Kalau koperasi itu biasanya ada simpanan wajib, simpanan pokok. Tapi kalau yang lain enggak. Jadi hanya berfungsi untuk menyalurkan dana aja. Kemudian OJK sebagai lembaga pengatur dan pengawas di keuangan syariah itu memiliki fungsi dan kewenangan untuk melakukan integrasi untuk arah kebijakannya, strategi juga tahapan pengembangan bagi industri keuangan non-bank syariah ini. Kemudian ada prinsip-prinsip yang harus dijalankan sesuai dengan prinsip syariah. Semua lembaga keuangan ini harus menerapkan prinsip-prinsip syariah. Jadi apapun lembaganya tidak boleh beralih dari atau melanggar prinsip syariah itu sendiri. Prinsip itu sendiri sudah diatur oleh Majelis Ulama Indonesia, dan pada lembaga-lembaga keuangan ini akan memiliki dewan-dewan pengawasnya sendiri untuk mengawasi apakah sesuai dengan syariat Islam dalam operasionalnya atau tidak, gitu ya. Prinsip-prinsip itu sendiri, yang pertama harus berusaha mengambil yang halal atau yang baik. Jadi dalam Islam kan mengajarkan harus hanya berusaha mengambil hal-hal yang baik, jadi menghindari hal-hal yang tidak baik atau ada unsur kezaliman terhadap pihak lain, gitu. Yang kedua prinsipnya halal cara perolehannya. Jadi cara memperolehnya itu harus dengan cara yang halal. Tidak boleh ada hal-hal yang
haram atau non halal, tapi biasanya pada lembaga keuangan itu ada semacam pemakluman karena kita di Indonesia bercampur kegiatan antara syariah dan non syariah, jadi ada pemakluman untuk pendapatan non halal. Jadi kita menyebutnya non halal itu maksimal sebesar 30% dalam laporan keuangan. Selebihnya itu tidak boleh ada. Jadi pendapatan itu pun alokasinya juga harusnya digunakan untuk CSR misalnya, atau pinjaman khord misalnya. Jadi untuk hal-hal sosial. Zakat misalnya, tidak untuk operasional yang akan mendapatkan profit dalam perusahaan itu. Bisa dipahami ya. Untuk prinsip yang ketiga, halal cara perolehannya dengan berlaku adil dan menghindari keraguan dalam melakukan perniagaan Islam. Hal-hal yang ini ragu antara halal tidak ya, kemudian adil tidak ya, untuk berbagai pihak harusnya dihindari. Dalam Islam mengajarkan sesuai surat Al-Maidah ayat 8 yang artinya, hei orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorongmu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat dengan takwa. Jadi dari ayat tersebut kita bisa mengambil hikmah, mengambil meaningnya, bahwa adil itu sangat ditekankan dalam Islam. Jadi dalam perolehan atau dalam operasional lembaga keuangan non-bank syariah ini, semuanya harus adil dari berbagai pihak dan berbagai sisi, entah dari asuransi, koperasi, lembaga pembiayaan, atau pegadaian, dan sebagainya. Untuk prinsip yang keempat, halal cara penggunaan. Jadi di sini harus saling tolong-menolong dan menghindari risiko yang berlebihan. Jadi untuk halal cara penggunaan ini, seperti yang saya tadi jelaskan, bahwa misalnya ada pendapatan non halal di situ, penggunaannya bukan diputar lagi atau dioperasionalkan lagi untuk mendapatkan profit. Otomatis profit itu akan kita konsumsi ya. Nah, itu tidak boleh. Jadi kita tidak boleh mengkonsumsi hal-hal yang itu bukan hak kita. Itu jelas pendapatan dari sesuatu yang tidak halal, sesuatu yang haram, sesuatu yang dilarang sama Allah. Jadi itu tidak boleh. Dan penggunaannya pun untuk profit pun itu juga diatur ya. Jadi kalau misalnya untuk prinsipnya asuransi sendiri, ta'awun, kita harus saling tolong menolong. Nah, penggunaannya bisa seperti itu. Jadi kegunaan dari profit itu pun untuk merangkul, untuk mensejahterakan semua umat Islam. Bukan hanya semata-mata mencari profit, mencari keuntungan, mencari laba untuk satu pihak atau dua pihak saja. Tapi di sini dalam prinsip ekonomi Islam, keuangan Islam, semua penghasilan, semua hasil, semua pendapatan itu harus dialokasikan untuk mensejahterakan semua umat. Jadi penggunaannya pun harus digunakan untuk saling tolong menolong, lebih ke misalnya zakat, wakaf. Selain untuk kepentingan pribadi pun itu juga terbatas ya. Jadi kita tidak boleh berlebihan. Selebihnya kan akan kita gunakan untuk investasi akhirat. Nah, itulah gunanya, untuk saling tolong menolong. Kemudian, nah, kita masuk pada konsep keuangan dalam Islam itu sendiri. Jadi dalam Islam itu konsep keuangannya itu seperti apa sih gitu? Ada 3. Yang pertama, konsep jual beli. Jual beli yang biasa kita sebut dengan bai, al-bai. Jadi secara bahasa, al-bai ini berarti mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu, mempertukarkan sesuatu barang dengan suatu barang. Secara terminologi, sebagaimana yang diungkapkan oleh Taqiyuddin, bahwa jual beli adalah saling tukar menukar, saling menerima, dapat dikelola dengan ijab qabul, dengan cara yang sesuai dengan syarak. Jadi kalau dulu biasanya masyarakat Islam pada zaman Rasul biasanya barter ya, itu cara jual beli zaman dulu. Jadi barang dengan barang.
Tapi nilai barang dengan barang itu sama, tidak boleh berbeda. Jika ada perbedaan, nah disitulah namanya riba. Dan itu hal yang harus kita hindari karena tidak sesuai dengan syariat kita. Jelas Allah sudah melarang riba di sini dalam konsep keuangan Islam. Jadi kalau kita menukar barang atau jual beli, nilainya harus sama. Barang yang ditukar antara satu dengan yang lainnya harus sama. Ayat untuk prinsip jual beli ini ada dalam surat An-Nisa ayat 29, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Jadi dalam pertukaran barang dengan barang ini pun harus dilandasi rasa suka sama suka, rela sama suka. Jika ada satu pihak yang tidak rela atau tidak ridho, itu tidak boleh terjadi. Berarti ada kezaliman di situ, ada ketidakadilan di situ, yang itu hal itu dilarang dalam konsep syariat kita, syariat Islam, gitu ya. Lanjut. Yang kedua, ada konsep syirkah. Konsep syirkah ini adalah kerjasama. Jadi secara bahasa berarti al-ikhtilat, yang artinya campur atau percampuran dalam syirkah ini. Kalau secara terminologi, sebagaimana diungkapkan oleh Idris Ahmad, syirkah sama dengan syarikat dagang, yakni dua orang atau lebih sama-sama berjanji akan bekerja sama dalam dagang. Jadi kalau syirkah itu seseorang punya modal sama punya modal, kemudian mereka menyatukan modalnya dan mereka bekerja sama. Nah, itu syirkah. Dan biasanya keuntungannya akan dibagi berdasarkan besarnya modal yang mereka setorkan. Misalnya si A menyetorkannya 30%, si B 70%, nah profitnya berarti akan dibagi sesuai nisbah modal yang mereka setorkan. Kerugian pun sama, gitu ya. Yang modalnya sedikit juga akan menanggung kerugian lebih sedikit, yang modalnya banyak juga akan menanggung kerugian lebih banyak. Tapi kerjasama ini juga harus ada akad-akad yang benar-benar mengatur satu sama lain, hak dan kewajiban satu sama lain, karena ada berbagai pihak dan mereka benar-benar sama-sama menyetorkan modalnya. Jadi harus ada akad yang jelas di situ, gitu ya. Tidak boleh ada pihak yang terzolimi atau ada wan prestasi kalau bahasa kita sekarang ya. Oke, untuk syirkah itu sendiri, kalau ada hal-hal yang harus terjadi akhir atau ending dalam syirkah, dalam kerjasama itu ada hal-hal yang mensyaratkan. Nah, jika akad ini harus berakhir nih, ini saat apa? Nah, itu yang pertama, jika salah satu pihak membatalkan meskipun tanpa persetujuan pihak yang lainnya. Karena syirkah adalah akad yang terjadi atas dasar rela sama rela dari kedua belah pihak, gitu. Jadi kalau ada salah satu yang sudah merasa keberatan atau tidak rela atau merasa terzolimi dan sebagainya, berarti akad itu sudah berakhir. Kemudian yang kedua, salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk bertasyaruf atau keahlian mengelola harta, baik karena gila maupun karena alasan lainnya. Jadi kalau satu pihak ada alasan-alasan yang membuat pihak ini sudah tidak mampu mengelola harta secara bersama-sama, berarti kan kerjasama itu sudah dengan sendirinya berakhir, ending dengan sendirinya, tanpa ada satu pihak yang harus mengucapkan akad lagi atau ada yang secara lisan ini berakhir gitu. Tapi kalau sudah ada salah satu yang gila atau sakit atau tidak punya kemampuan, berarti secara tersirat akad itu sudah berakhir, gitu ya. Untuk yang ketiga, jika salah satu pihak meninggal dunia, ini jelas jika ada beberapa pihak ini melakukan akad syirkah tapi akhirnya meninggal dunia, berarti syirkah itu sudah berakhir. Kemudian yang keempat, jika salah satu pihak dalam pengampunan, baik karena boros yang terjadi atau waktu perjanjian syirkah tengah berjalan maupun ada sebab yang lainnya. Jadi kalau ada salah satu pihak yang lebih banyak menggunakan hartanya tidak pada porsinya, berarti sudah ada terjadi wan prestasi di situ. Nah, akad syirkah sudah berakhir. Kemudian yang kelima, jika salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham syirkah. Ya, jika syirkah itu, akad itu sudah bangkrut, kemudian ada pihak yang mengalami kerugian,
atau beberapa pihak itu mengalami kerugian, sudah tidak bisa dioperasionalkan lagi, berarti di situ akad syirkah sudah berakhir. Selanjutnya, modal para anggota syirkah lenyap sebelum dibelanjakan atas nama syirkah. Jadi ketika modalnya sudah dikumpulkan tapi belum dijalankan usahanya, tapi modal itu sudah lenyap sendirinya ya, sudah tidak berfungsi sesuai akadnya, harusnya untuk apa tapi digunakan untuk apa, dan itu habis, berarti syirkahnya sudah batal. Selanjutnya ada konsep lagi, konsep mudharabah, konsep keuangan dalam Islam. Ini familiar sekali ya teman-teman yang entah mempelajari ekonomi Islam atau tidak. Saya yakin konsep mudharabah ini sangat familiar, karena di dalam lembaga keuangan syariah konsep mudharabah ini sepertinya digunakan paling utama, karena konsep yang menguntungkan ini termasuk sebenarnya konsepnya bagi hasil, tapi juga masuk dalam konsep investasi. Jadi ketika kita menabung di bank-bank syariah atau koperasi, biasanya konsep bagi hasil atau konsep mudharabah ini yang akan digunakan. Konsep ini secara bahasa berasal dari kata al-darb yang berarti berpergian atau berjalan. Kalau secara definisinya berarti kerjasama antara dua belah pihak, antara pemilik modal dengan pengelola modal. Jadi ada pemilik dana dengan pengelola dana. Pemilik dana menyerahkan dana kepada pengelola, dan pengelola ini yang akan mengelola dananya. Kemudian ada perjanjian bagaimana nisbah bagi hasilnya. Perjanjian antara dua belah pihak itu, entah 70-30 atau 40-60, nah itu boleh. Berapapun boleh, sesuai kesepakatan dua pihak tersebut. Gitu untuk konsep mudharabah ini. Kemudian mudharabah ini jika ada beban ya, jika ada beban operasional, dalam operasional mudharabah ini akan dibebankan kepada pengelola modal. Jadi pemilik dana tidak andil dalam beban itu, memberikan dana beban itu, tapi dana beban itu akan ditanggung oleh pengelola modalnya. Kalau ini berakhir, si pengelola modal harus mengembalikan seluruh harta dari hasil mudharabahnya, dari hasil usahanya kepada si pemilik modal gitu. Kemudian konsep yang selanjutnya adalah konsep ariyah atau pinjaman, konsep keuangan Islam. Jadi Islam juga mempunyai konsep pinjaman seperti konvensional juga ya, tapi kalau di sini lebih ke pinjaman yang baik, atau ya kita bisa nyebutnya, bisa ada qard juga sih, tapi ada juga pinjaman yang dengan margin, itu juga bisa disebut murabahah. Biasanya kalau di lembaga keuangan syariah, murabahah ini yang digunakan. Jadi ketika kita ya di syariah juga ada kredit konsumtif ya, tapi lebih terarah gunanya untuk apa. Itu biasanya akad yang digunakan adalah akad murabahah. Jadi kita membeli sesuatu, misalnya kita membeli motor, misalnya kita beli motor dari pihak bank itu memberikan harga sekian, dan akan terjadi tawar-menawar berapa margin yang akan diberikan dari nasabah kepada bank sebagai pemilik dana atau sebagai pihak yang akan memberikan pinjaman. Biasanya ada tawar-menawar berapa sih nisbah marginnya, berapa persen marginnya dari pokok pembeliannya, atau yang penting di situ ada sama-sama rela, suka sama suka. Jadi si nasabah ini tidak merasa terbebani dengan margin yang diajukan oleh bank, itu boleh. Tapi kalau merasa keberatan juga boleh menawar. Seharusnya seperti itu dalam konsep keuangan Islam. Jadi tidak ada pihak-pihak yang tertekan atau merasa keberatan dengan akad tersebut. Nah, ariyah sendiri dalam definisinya menurut ulama Syafi'iyah merupakan kebolehan mengambil manfaat dari seseorang yang membebaskannya, apa yang mungkin untuk dimanfaatkan, serta tetap zat barangnya supaya
dapat dikembalikan kepada pemiliknya. Nah, ini sesuai dengan surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya, dan tolong menolonglah kamu untuk berbuat kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong menolong untuk berbuat dosa dan permusuhan. Jadi jelas ya, kita tolong menolong dalam berbuat kebaikan. Kalau ada yang membutuhkan pinjaman, ya diberikan pinjaman, tapi pinjaman yang baik. Dalam artian kalau memang ada margin, jadi beda margin dengan bunga. Kalau bunga ya harus sekian persen dari pokoknya gitu, dan nggak ada tawar menawar. Tapi kalau untuk margin itu bisa tawar menawar, tidak ada paksaan harus sekian persen itu tidak ada. Dan untuk tolong menolong ini bisa juga pinjaman qard. Dalam Islam juga ada pinjaman qard, jadi pinjaman lunak kalau kita artikan secara bahasa kita, bahasa mudahnya adalah pinjaman lunak. Dari pihak bank sendiri meminjamkan kepada nasabah dengan tidak menggunakan margin, jadi kembalikan sesuai dengan pokok pinjamannya. Dan tapi juga ditentukan kapan akan mengembalikan dan bagaimana cara mengembalikannya. Misalnya ada dicicil berapa kali atau diangsur berapa kali atau langsung semuanya, itu jelas ada aturannya dari kedua pihak itu. Tidak ada paksaan, tidak ada kezoliman atau ketidakrelaan, tidak ada. Semuanya atas dasar rela sama rela. Dan itu fungsi bahwa Islam menerapkan hal-hal baik, bahwa Islam itu memang rahmatan lil alamin, yaitu juga mengatur muamalah ekonomi secara baik untuk semua umatnya. Untuk prinsip keuangan syariah sendiri juga ada obligasi syariah atau sukuk syariah, juga ada saham syariah. Jadi surat-surat berharga ini, semua konsep dari perusahaan yang menerbitkan ataupun konsep obligasi atau saham syariah ini sendiri harus sesuai dengan syariat Islam, tidak boleh menyimpang dari syariat Islam. Perusahaan-perusahaan yang menerbitkan pun operasionalnya harus sesuai syariah. Jadi kalau kita membeli saham syariah atau ada obligasi syariah, semuanya dari tahap perusahaan itu menginput bahan modal dan sebagainya, mengolahnya, kemudian outputnya, menjualnya, profit yang diambil, semuanya harus sesuai syariah. Baik itu perusahaan jasa, dagang, manufaktur, atau lembaga keuangan sekalipun. Juga kita mengenal wakalah. Wakalah itu perwakilan. Perwakilan misalnya ada koperasi syariah yang mau memberikan pembiayaan. Pembiayaan tersebut diwujudkan dengan barang, tapi terkadang mereka memberinya uang. Bukan si koperasi menyediakan barang. Kalau dari segi konsep syariah seharusnya si koperasi menyediakan barang. Tapi kalau tidak, nah koperasi tersebut menggunakan akad wakalah, akad perwakilan. Diwakilkan kepada si nasabah sendiri untuk membeli barang yang dia butuhkan. Jadi yang diberikan itu berupa uang tunai, bukan berupa barang. Oke, cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat ilmu-ilmunya untuk konsep keuangan Islam ini, semoga mudah dipahami. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.